kasih dimanapun Anda berada, sukacita bertemu dalam renungan harian GMI Ebenezer, Kenten, Palembang. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar tentang tetaplah setia. Kiranya lewat firman-Mu hari ini, kami semakin setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ada satu pepatah atau istilah berkata begini Bapak Ibu. Hasil tidak akan mengingkari proses. Artinya kesuksesan akan mengikuti perjuangan orang benar. Orang yang benar akan terus berjuang, akhirnya memperoleh kesuksesan. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang tetaplah setia. Menjadi orang Kristen itu harus setia dan belajar setia sampai akhir. Untuk menjadi murid Kristus harus siap diproses. Proses itu terjadi untuk semakin memurnikan motivasi kita mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ingin semua orang yang menjadi pengikutnya hanya menginginkan kegenapan janji. Tuhan Yesus tidak ingin orang Kristen atau pengikutnya hanya memegang janji atau kegenapan janji itu, ketika doa Tuhan jawab doanya. Ketika minta mujizat, Tuhan buat mujizat. Tuhan tidak ingin pengikutnya atau murid-muridnya menjadi orang yang hanya ingat janji-janji Tuhan saja. Tapi mengikut Yesus harus siap menjadi murid. Murid yang siap berhadapan dengan persoalan. Dan juga murid yang siap berperang untuk melawan dosa. Lalu murid juga harus siap sedia pada segala waktu untuk tetap mengiring Tuhan. Masih banyak orang Kristen, itu orang Kristen anginan. Artinya ketika ada berkat, ketika segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginannya, ya tetap setia mengiring Tuhan. Tapi ketika persoalan, pergumulan mulai datang, ketika kita minta sesuatu, berdoa kepada Tuhan, Tuhan belum jawab. Ketika kita minta mujizat, Tuhan belum lakukan mujizat. Lalu ketika kita sakit, ada orang Kristen yang bertahun-tahun sakit, kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Lalu mulai ragu akan kasih Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Mulai Tuhan ini ada enggak sih? Kalau ada, kenapa terjadi persoalan pergumulan dalam hidup saya, dalam keluarga saya? Lalu sedikit demi sedikit dia mulai undur dari Tuhan dan akhirnya betul-betul meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, pagi ini firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 66, demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mulai kapan? Mulai ketika Tuhan Yesus konteksnya bicara tentang roti hidup. Banyak waktu itu pendengar dan mendengar ajaran Tuhan Yesus. Tuhan mengajarkan tentang roti hidup. Barang siapa tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, ia tidak memperoleh hidup yang kekal. Lalu semua orang yang mendengar dan murid-murid juga mendengar waktu itu. Wah, ini perkataan gak mungkin. Bagaimana kami bisa makan daging dan minum darahnya? Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau jika kamu tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, kamu tidak memperoleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, ini pengajaran Tuhan Yesus yang sangat keras sekali. Tuhanlah roti hidup. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus harus makan dagingnya, harus minum darahnya. Artinya hidup sama seperti Kristus. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, hidup kita itu harus hidup sama seperti Kristus. Tuhan Yesus menjadi teladan yang baik tentang kesetiaan. Karena memang Tuhan Yesus setia sampai akhir. Setia sampai mati di atas kayu salib. Dalam penderitaannya, dalam penganiayaannya, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Tapi Tuhan setia sampai akhir, sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu serta saudara-saudari, Tuhan tidak menjanjikan semua orang yang menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, itu hidupnya akan nyaman-nyaman saja.
Banyak orang berpikir kalau ikut Tuhan Yesus menjadi orang Kristen hidupnya aman, tentram. Tuhan tidak berjanji. Tapi yang Tuhan janjikan, ketika pengikutnya, kita sebagai murid-muridnya, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Tapi Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Tuhan berjanji akan menolong kita ketika kita menghadapi persoalan. Lalu kenapa kita tidak setia kepada Tuhan? Ketika engkau kurang iman, mintalah supaya memiliki iman yang kuat. Ketika banyak pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menopang. Dia katakan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan. Dengan pergumulan persoalanmu, bawa kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa memberi kelegaan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, tetaplah setia mengiring Tuhan. Suka duka silih berganti untuk mewarnai hidup kita. Supaya kita semakin percaya, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetaplah setia mengiring Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kebaikan